Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 34. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Pagi berikutnya, Arsy melakukan hal yang sama sebab dia tahu kalau RT di rumah Juan baru akan datang hari ini. Setidaknya ini adalah hari terakhir Arsy mengantarkan sarapan untuk sang kekasih. Menyampingkan keraguan dan segala macam ketidakpastian yang ia rasakan di dalam hatinya, Arsy akan tetap mencurahkan perhatian selama statusnya dan Juan masih berpacaran. Tapi kali ini Arsy tidak masuk dulu ke dalam halaman rumah Juan karena terburu-buru. Habiskan ya, kata Arsy lalu memberikan tas kecil berisi sarapan itu. Arsy bahkan tidak mematikan mesin motornya. Kesini cuma mau nganterin gini doang. Kayak ojek, gurau Juan. Dalam hati dia merasa sangat berarti karena diberi perhatian seperti ini oleh Arsy. Aku kesiangan. Ini 15 menit lagi tokoku buka. Aku berangkat ya. Pamit Arsy. Makasih ya sarapannya. Iya, tapi ini terakhir loh ya. Kan besok RT di rumah Bang Juan pada balik. Iya kan? Iya, kalau mau perhatian sih, ya perhatian aja. Gak usah dibatasin sampai RT di sini pulang, kata Juan. Perhatian yang lain aja ya. Misalnya bangunin sahur gitu, kata Arsy dengan ekspresi manis yang tentunya akan terus terngiang di otak Juan selama seharian ini. Boleh, itu juga perlu. Aku berangkat ya, bye-bye. Pamit Arsy sekali lagi lalu memutar arah motornya. Hati-hati. Oke. Arsy pergi dan Juan tidak beranjak di hadapan gerbang rumahnya sampai Arsy benar-benar tidak terlihat dari pandangannya. Juan merasakan sesuatu yang luar biasa saat diperhatikan seperti ini oleh Arsy. Walau sederhana, tapi perhatian kecil Arsy ini amat sangat berharga untuknya. Juan masuk ke dalam rumah dan langsung unboxing bekal dari sang kekasih. Nasi di sisi satunya dan 2 macam lauk sederhana di sisi satunya lagi. Rasa sederhana yang ingin selalu Juan rasakan. Juan langsung lahap menyantapnya, seperti ada tambahan bumbu rahasia yang tak pernah ia rasakan pada makanan lain. Ya, mungkin karena yang membuat dan mengantarkannya adalah Arsy. Itulah sebab rasanya jadi semakin lezat. Kring-kring. Ponsel di atas meja berdering. Ada nomor sang mama yang tampak di layar ponsel. Juan langsung menerima panggilan telepon itu tanpa pikir panjang. Iya, Mam. Sapa Juan? Syukurlah udah bangun. Kiranya masih tidur kamu, nak. Biasanya kalau mama telepon kamu jam segini, kamu angkatnya lama banget. Sahut orang yang ada di seberang negeri yang jauh. Kan bentar lagi bulan puasa, aku harus latihan bangun pagi kan? Wah, kejutan apa lagi ini? Rasa-rasanya baru tahun ini kamu semangat banget menyambut bulan Ramadan sayang. Bagus, mama seneng dengarnya. Jadi, mama sampai di Jakarta tepatnya kapan? Biar aku standby di bandara. Jadwalnya tiba jam 4 sore ini di Jakarta. Besok, kamu harus standby ya. Oke. Bi Nuni sama Bi Yayan belum balik dari kampung. Katanya siang ini. Nanti aku juga yang mau jemput mereka di stasiun. Ya udah, tolong jemput mereka ya. Bantuin juga mereka beres-beres. Sambut kepulangan mama dan papa dengan maksimal, oke? Kamu lagi apa? Coba mama tebak. Pasti lagi masih rebahan di kasur. Salah, jawaban mama salah besar. Terus, lagi makan. Good, sarapan itu penting banget, nak. Ya udah, gitu aja ya. Besok mama kabarin lagi kalau ada perubahan jadwal. Oke. Obrolan itu singkat saja. Juan semakin merasa lengkap karena rumahnya yang sepi ini sebentar lagi akan ramai lagi dan lagi.
Juan pun tak sabar ingin segera memberi kejutan untuk sang mama kalau saat ini dirinya sudah memikirkan soal pernikahan. Tuan Adiaksa Pranata dan Nyonya Liliana Pranata adalah kedua orang tua Juan. Papanya Juan memiliki karir yang cemerlang dan tak pernah membuat celah dalam jabatannya. Walau begitu, mereka sempat merasa gagal membesarkan Juan karena tak bisa mereka arahkan pada tujuan yang mereka inginkan. Mereka sempat berharap Juan mengikuti jejak mereka menjadi orang penting di pemerintahan atau menjadi pengusaha sukses sejak dini, tapi Juan memilih jalannya sendiri. Selama bertahun-tahun sempat tak akur karena perbedaan pilihan, tapi belakangan mereka mulai membebaskan Juan ingin menjadi apapun yang Juan mau asal tidak melakukan tindak kriminal. Dan rencananya besok mereka akan pulang ke tanah air. Mereka akan diberi kejutan oleh Juan berupa calon istri yang sudah Juan jatuhkan pada Arsy. Entah bagaimana reaksi Adiaksa dan Liliana saat bertemu Arsy nanti. Dan entah bagaimana pula tanggapan mereka andai nanti mereka tahu background Arsy seperti apa. Arsy begitu giat bekerja. Jika sedang tidak ada yang belanja, Arsy akan memanfaatkan waktu untuk memeriksa perubahan harga di rak panjang. Dia sudah mencetak pristek baru dan akan segera menggantikan perubahan-perubahan harga itu dengan teliti. Ci, kamu kerjain di lorong non-food ya? Biar saya selesaikan di bagian food. Seru kepala toko Arsy. Siap pak, aku kebut nih biar selesai sebelum over shift. Sahut Arsy dengan semangat. Good, semangat ya. Oke pak. Arsy adalah salah satu karyawan yang disenangi oleh rekan satu tokonya, sebab Arsy selalu menjalankan semua tugasnya dengan baik. Bukan hanya menjaga meja kasir, di waktu luang dia pun selalu membantu pekerjaan yang lainnya. Jika ada harga berbeda di antara rak dan di komputer, yakinlah itu karena pekerjaan yang kurang teliti. Sebab setiap satu periode akan ada update harga by sistem dari pusat. Arsy selalu berusaha meminimalisir kecerobohan semacam itu karena kalau sudah kejadian dikomplain oleh konsumen, biarpun hanya beda selisih ratusan rupiah saja, maka taruhannya adalah mental. Kesalahan kecil seperti itu akan mengundang cacian dan makian yang menyesakkan dada. Suara pintu terbuka dan terdengar. Selamat datang, selamat berbelanja. Spontan Arsy menyapa seperti itu. Kak Aci, tapi malah ada panggilan dan suaranya sangat tidak asing. Arsy menoleh dan ternyata yang datang adalah Arigi, adiknya. Agi, ngapain kamu kesini? Arsy langsung menghampiri adiknya yang masih berseragam itu di tengah toko. Cuma mau ngingetin kalau sore ini Kak Ci janji mau ajak aku jalan-jalan. Jadi aku mau tunggu Kak Ci sampai pulang. Takutnya Kak Ci nanti malah keluyuran dan kita nggak jadi pergi lagi. Jawab Arigi agak protes tapi dengan wajah polosnya. Ya ampun, kakak masih lama Gi. Jam kerja kakak masih 3 jam lagi. Nanti ibu nyariin loh. Kamu pulang dulu ya, kata Arsy panik. Nggak mau ah, Kak Ci-nya pacaran mulu sama Bang Juan. Jadi lupa sama janji Kak Ci ke aku. Protes Arigi lagi sambil cemberut. Kepala toko Arsy malah menertawakan. Kasih yang dingin-dingin dulu adiknya biar adem Ci, kata kepala toko itu. Iya pak, pokoknya aku nunggu Kak Ci di depan ya. Arigi malah kekeh ingin menunggu kakaknya selesai bekerja. Enggak, kamu pulang dulu, ganti baju dulu, terus main aja dulu. Sepulang kerja kakak akan langsung aja kamu pergi. Janji, gak bohong. Gak mau ah, Kak Ci bohong terus. Agi, Arsy agak melotot pada anak 10 tahun itu. Kak Ci udah gak sayang sama aku. Sayangnya ke Bang Juan aja kan? Protes Arigi terus menerus. Arsy hanya tertawa dengan protes sang adik. Mana mungkin Arsy berhenti menyayangi adiknya. Tentu saja itu tidak mungkin. Arigi adalah salah satu orang yang akan selalu ia jaga sampai titik darah penghabisan. Kamu jajan dulu, terus pulang, tunggui kakak. Kakak akan pulang tepat waktu. Kakak janji. Yuk, kamu ambil dulu minuman sama cemilan yang kamu mau.
Kamu harus ngerti ya, kakak lagi kerja loh ya. Kerjaan kakak banyak banget tuh. Bujuk Arsy. Arigi tidak menjawab dan dia masih merajuk. Ayo, Arsy merangkul adiknya lalu membawanya ke Sealer untuk membeli minuman dingin favoritnya. Setelah itu, Arsy juga mengambilkan serai kesukaan sang adik. Ayo bayar dulu. Lalu Arsy menggiring adiknya menuju ke meja kasir. Arsy men-scan jajanan adiknya itu lalu membayarnya. Setelah dimasukkan ke kantong kresek. Ayo kakak bantu nyetop angkotnya yuk. Arigi tetap diam dan merajuk. Arsy sangat mengerti, tapi tak mungkin Arsy membiarkan adik kecilnya itu menunggu berjam-jam sampai pekerjaannya selesai. Pak, izin sebentar ya, mau antar sampai naik angkot nih, seru Arsy kepada kepala toko. Oke, Ci. Setelah mendapat persetujuan, Arsy lantas membawa sang adik keluar toko lalu mencari angkot yang akan membawanya pulang ke jalan gang rumah. Arigi masih diam dan Arsy tahu kalau sang adik merasa kehilangan banyak waktu bersamanya. Arsy begitu menyayangi Arigi. Rasanya sedih sekali melihat anak 10 tahun itu tak bisa bersenang-senang karena keadaan. Kakak sayang banget sama kamu, Gi. Gak akan ada alasan buat kakak mengurangi rasa sayang kakak ke kamu. Kakak akan selalu menjaga kamu. Percayalah. Bisik Arsy sembari mengusap-ngusap pundak adiknya. Angkot yang dimaksud berhenti tepat di depan mereka. Arigi naik tanpa menoleh lagi pada sang kakak. Mungkin Arigi masih takut kalau Arsy akan ingkar janji lagi. Bang, ke Jalan Kenanga ya, di depan toko onderdil Jayabadi. Kata Arsy pada sopir angkotnya lalu membayarkan ongkosnya. Siap, Neng. Angkot itu jalan lagi dan Arsy lega karena setidaknya adiknya sudah pulang. Nana pasti akan kelabakan kalau Arigi telat pulang. Setelah itu, Arsy kembali masuk ke dalam toko. Dia mempercepat langkah karena ada 2 konsumen masuk. Dia harus segera standby kembali dan menyelesaikan sisa pekerjaannya. Dokter lama Shenum saat hamil layar karena dipindah tugaskan keluar kota. Shenum harus mencari dokter baru lagi. Shenum tetap memilih klinik yang lama karena terbukti di sana para dokternya sangat kompeten dan fasilitasnya juga sangat lengkap. Sore ini Shenum bertemu dengan Dokter Tias dan mereka sudah berkenalan. Walau merasa canggung lagi, tapi Shenum harus terbiasa saat Dokter Tias memeriksa kandungannya. Zaran ikut ke dalam ruangan untuk melihat sejauh apa perkembangan calon anak keduanya. Kantung kandungan sudah ada. Janin juga sudah terdeteksi. Perkiraan usianya sudah menginjak minggu ke-10, kata Dokter Tias. Alhamdulillah, ucap Shenum lega, usia kandungan sudah sekitar 2 bulanan. Apa ada keluhan? Beberapa minggu lalu sempat merasakan mual muntah, tapi sekarang tidak sama sekali, Dok. Selagi tidak mengalami serangan morning sickness, penuhi semua kebutuhan gizi dan nutrisi ya. Makan teratur dengan kandungan gizi seimbang. Jangan terlalu kaget kalau nanti mengalami morning sickness lagi. Itu adalah sesuatu yang sangat normal selama tidak menimbulkan dampak berlebihan. Baik, Dok, terima kasih banyak. Oh iya, ini anak kedua ya? Iya, Dok, ini kehamilan kedua saya. Kakaknya sudah berapa tahun sekarang? 38 bulan. 2 bulan yang lalu baru saja ulang tahun yang ketiga. Oke. Sebenarnya jaraknya masih cukup dekat ya, tapi nggak apa-apa. Semoga pengalaman hamil pertama membuat Anda bisa lebih siap menghadapi kehamilan kedua ini. Iya, insya Allah, Dok. Periksakan setiap bulan ya, agar kita bisa melihat setiap perkembangan si kecil yang ada di dalam rahim Anda ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, Dok. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama Anda kuat dan tidak mengalami gejala dehidrasi, Anda bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa mengkhawatirkan apapun. Tapi jangan dipaksa juga ya. Kalau merasakan gejala dehidrasi, bisa diatur ulang jadwal puasanya. Baik, Dok. Shenum senang sekali karena semuanya terpantau baik. Zaran pun serasa dijavu. Serasa kembali ke momen saat pertama kali memeriksakan kehamilan pertama istrinya. Rasanya masih sama. Sama-sama berdebar dan membuat hati melonjak bahagia. Sampai-sampai dia tak sabar menghadapi kelahirannya. Seperti saat menghadapi kelahiran Arkana 3 tahun yang lalu penuh haru, bahagia, dan air mata. Dan setelah selesai check up,
Mau jajan dulu? Tawarkan Zahra yang dia sengaja pulang lebih awal untuk memenuhi janjinya untuk mengantar istrinya check up. Jajan apa ya? Mau sih, tapi kasihan Ardi tinggal di rumah. Pas kita pulang nanti, pasti dia protes karena nggak diajakin. Jadi kita mau langsung pulang aja. Iya, pulang dulu aja. Habis itu temenin aku nge-mall. Mau nyari sarung sama koko buat hari pertama tarawih besok. Gimana? Boleh. Zaran sepakat. Apapun keinginan istrinya pasti akan selalu ia penuhi. Zaran hampir tak pernah berkata tidak pada keinginan sang istri. Tak ingin ingkar janji lagi pada adiknya, Arsy langsung pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Kebetulan Juan juga sedang sibuk menyiapkan kepulangan orang tuanya. Dengan semangat Arigi berganti pakaian terbaiknya. Begitu juga dengan Arsy. Arsy berganti pakaian dan siap untuk berangkat. Pulangnya jangan malam-malam loh, Agi. Kamu juga jangan jajan yang aneh-aneh ya. Kaci uangnya tinggal dikit. Kemarin uangnya Kaci udah ibu pakai buat beli sembako. Nana berpesan sebelum kedua anaknya pergi. Iya, Bu. Ini helmnya pakai dulu. Iya, Ibu cerewet. Arsy sudah bersiap dan menunggu Arigi duduk di jok belakangnya. Arsy menghitung ulang uang sisanya. Harus diatur agar cukup sampai gajian bulan depan. Harus cukup. Ayo Kak, Arigi sudah siap. Bu, kami berangkat dulu ya. Pamit Arsy. Iya, hati-hati. Agi, kamu pegangan sama Kaci. Gak boleh ngantuk ya. Iya. Arsy sudah mulai jalan dan mereka langsung meluncur menuju ke sebuah mall yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Hanya sekitar 4 km saja. Saat melewati lampu merah, Arsy menepi tepat di samping sebuah mobil yang juga sama-sama terjebak di lampu merah itu. Siapa sangka, kalau itu adalah Juan yang baru saja pulang menjemput kedua RT-nya dari stasiun. Sontak Juan terkaget melihat kekasihnya di situasi yang sama. Lantas Juan menurunkan kaca mobilnya untuk menyapa. Arsy juga tidak tahu kalau mobil yang ada di sampingnya saat ini adalah mobilnya Juan. Sebab yang Arsy tahu, Juan kemana-mana selalu dengan motor sport kesayangannya. Duh, Mas Juan ini ternyata suka godain cewek di lampu merah juga ya, kata Biayan yang duduk di seat belakang. Juan menoleh. Itu pacarku, Bi, tegasnya. Oh alah, pacarnya. Kirain Biayan jadi malu. Arsy, panggil Juan. Arsy menoleh ke sumber suara dan kaget mendapati Juan ada di sana sedang mengendarai sebuah mobil sedan hitam yang terjebak lampu merah bersamanya. Bang Juan, kalian mau kemana? Aku mau ajakin lagi jalan-jalan. Udah janji dari kapan hari soalnya. Kenapa nggak bilang? Kan bisa aku anterin. Kan Bang Juan lagi sibuk nyiapin sambutan buat kepulangan orang tua Bang Juan. Gak apa-apa kok, lagian cuma main sebentar, gak akan lama. Ya udah, nanti tungguin ya. Kalian mau kemana? Aku nyusul. Iyain aja Kak, biar nanti Bang Juan traktir aku jajan. Uang Kaci cuma cukup buat main aja kan? Bisik Karige di sisi lainnya. Arsy mengerut dahi sambil menoleh ke arah adiknya. Ih, kamu matre ya. Goda Arsy. Kalau mau pacaran sama Kaci, harus bayar pajak dulu sama adiknya. Iseng Arigi. Kamu ini. Lampu sudah kuning, 2 detik kemudian sudah hijau. Itu tandanya mereka harus segera jalan. Ya udah, nanti aku chat setelah sampai ya. Duluan ya, Bang. Dah. Kata Arsy lalu menarik handle gas lebih dulu meninggalkan Juan begitu saja. Juan semangat mengebut agar bisa cepat-cepat menyusul kekasihnya. Oh alah, jadi itu pacar Mas Juan toh. Cantik-cantik, gara Biayan. Siap-siap dikenali sama ibu dan bapak dong. Gara Binunik juga. Karena Juan terbiasa dibantu oleh keduanya dalam keseharian, jadi mereka cukup dekat dengan Juan yang selalu luasa bercanda-canda dengan Juan. Doain aja, semoga habis lebaran nanti aku bisa nikahin dia, kata Juan santai. Binuni dan Biayan kompak terkaget. Ternyata Juan tak main-main bahkan berniat untuk langsung menikah.
Wah, gak main-main ternyata. Mau langsung dinikahin loh. Aku udah capek, Bi. Capek cuma kelayapan kayak gak ada tujuan hidup. Kalau punya istri kan mungkin aja aku jadi punya rasa tanggung jawab dan berpikir buat nyari kerjaan yang benar. Nah, iya. Cakep tuh, Mas. Sok lah. Bibi mah dukung 100% pokoknya. Bibi juga. Bibi dukung semua habis lebaran Mas Juan nikah sama si Neng yang cantik tadi. Juan tersenyum senang. Dia punya dua pendukung untuk semakin mengukuhkan hubungannya dengan Archie. Juan semakin yakin kalau jalannya akan mulus. Doain ya, Bi. Iyalah, pasti didoain, Mas. Pasti. Sekarang yang Juan hadapi tinggal mama dan papanya. Jika keduanya kompak memberi lampu hijau, maka sudah tak ada lagi aral dan rintang yang mungkin menghadang. Juan bisa lekas menghalalkan Archie dan meraih kehidupan pernikahan yang sakinah seperti yang sudah lebih dulu dijalani oleh Zahran, Shenum, dan Gary bersama dengan Aira. Sesampainya di rumah, Juan langsung bersiap untuk menyusul Archie dan Ariki. Dia tak ingin ketinggalan waktu berkualitas dengan Archie, sekalian mempererat hubungan dengan calon adiknya. Dan bersambung, sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.